Haleluya, amin. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus Bapak Ibu, haleluya. Boleh nggak 3 kali teriak Hosana, Hosana, Hosana ya? 1, 2, 3, Hosana, 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 haleluya. Tepuk tangan sekali lagi, silakan duduk. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari, haleluya. Jadi Hosana itu artinya selamatkan kami, selamatkan kami, selamatkan kami. Maka ketika kita mendalami teriakan pekikan Hosana, 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 memang ternyata tidak suatu kebetulan bangsa Israel khususnya penduduk Yerusalem, mereka meneriakan selamatkan kami, selamatkan kami, selamatkan kami. Ternyata di 5 hari berikutnya Tuhan Allah menampilkan kayu saliblah yang menjadi jalan keselamatannya, dan 3 hari berikutnya menjadi jalan untuk kehidupan kekal, di mana salib itu bukan garis akhir, tetapi salib adalah awal dari semulanya. Dunia bisa menggambarkan salib menjadi akhir, salib menjadi finish, tetapi Allah berkata, no, bukan. Salib itu adalah akhir dari segalanya untuk kehidupan yang sementara ini. Tetapi sorga boleh berkata, this is only the beginning. Ini hanya baru permulaan. Jadi maka itu kita merayakan hari ini sebagai hari permulaan Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan sebagai bekal lagi tambahan supaya jemaat terkasih engkau tidak bimbang di tengah gelombang dunia di akhir zaman ini. Supaya engkau makin mengetahui kenapa kita merayakan hari Sabat itu hari Minggu. Karena inilah maknanya. Makna yang pertama tentu hari Sabat tidak boleh dipungkiri masuk dalam Alkitab kita. Karena salah satu perintah tentang hari Sabat itu sudah dimulai dari Taman Getsemani. Dari Taman Eden. Dari Taman Eden itulah sudah dimulai pengudusan tentang hari Sabat. Bapak Ibu Saudara-saudari perlu mengetahui dan menyadari sekali lagi, konsep tentang hari Sabat itu adalah berkat double portion yang Tuhan Allah mau berikan bagi kita. Makanya tema tahun ini bicara tentang kelimpahan, ini tidak lepas dari cerita atau kisah atau pemahaman tentang hari Sabat. Hari Sabat itu adalah hari ketujuh, maka pada hari ketujuh itulah perintah Allah manusia tidak bekerja, cukup 6 hari manusia bekerja. Dan berkat yang Tuhan berikan pada hari ke-6 itu adalah berkat double portion, supaya porsi yang pertama untuk hari ke-6-nya dan hari ke-7-nya adalah hari berkat yang satu lagi tadi. Maka itu adalah orang bekerja 6 hari dan di hari ke-6 double portion, porsi yang pertama untuk hari ke-6, porsi yang keduanya lagi untuk hari ke-7-nya. Dan Tuhan Allah juga berikan lagi ada hitungan tahun Sabat. Tahun Sabat itu adalah tahun ke-7, 6 tahun bangsa Israel boleh bertanam, boleh menuai, boleh memanen, boleh menabur. Di tahun ke-7 tidak boleh. Maka di tahun ke-7 itu dinamakan tahun Sabat. Maka tahun Sabat itu Tuhan Allah memberikan gambaran sama seperti hari Sabat. Di tahun yang ke-6 Tuhan memberikan double portion. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari hari Sabtu kemarin dan mulai Sabtu besok Bapak Ibu mulai robah konsep berpikir untuk hari Sabtu. Kebanyakan orang-orang karena mengikuti budaya modern hari Sabtu itu dijadikan hari libur keluarga. Tidak masalah. Kalau memang mau libur keluarga, tetapi Bapak Ibu jangan lupakan pakailah setengah hari untuk libur keluarga, setengah hari berikutnya hari persiapan untuk masuk Sabat. Kenapa orang Yahudi sampai sekarang, bangsa Israel sampai hari ini masih tetap Tuhan pelihara? Satu bangsa yang kecil Bapak Ibu Saudara-saudari. Satu bangsa yang gak besar. Bangsa Israel dibandingkan negara-negara lain, bangsa-bangsa lain, ya kecil Bapak Ibu Saudara-saudari. Tapi pertanyaannya, siapa yang bisa menundukkan bangsa Israel? Sejarah mencoba membuktikannya gak bisa. Kerajaan pertama yang turun waktu itu di dalam Alkitab kita dicatat kerajaan Asyur. Gak bisa juga memusnahkan seluruh bangsa Israel. Bergantilah dengan kerajaan Babel, kerajaan Media Persia, sampai kerajaan Persia, sampai bangsa Israel pulang dari Persia. Sampai akhirnya dibangun ulang lagi bangsa Israel. Sampai sekarang Bapak Ibu Saudara-saudari kita melihat apakah bisa umat manusia menghapus bangsa Israel? Gak bisa Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan dengan begitu hebatnya Tuhan Allah memberikan mereka kepintaran dan kecerdasan mereka. Mayoritas penerima hadiah Nobel adalah orang Yahudi, Bapak Ibu Saudara-saudari. Orang Yahudi, mayoritas penerima hadiah Nobel. Maka itu melihat seperti ini temuan-temuan teknologi, misalnya yang ada di handphone kita, misalnya yang ada di gedung ini, dalam gedung ibadah ada
peralatan-peralatan elektronik, mayoritas kebanyakan adalah orang-orang Yahudi atau keturunan Yahudi, ada darah Yahudinya. Maka itu kalau kita ingin mencoba untuk menolak semua tentang orang-orang Yahudi, maka boleh dikatakan hampir banyak alat-alat akan bergeser, semua tidak bisa kita pakai. Maka itu melihat hal seperti ini jemaat terkasih, kok kenapa ya orang Yahudi itu kok bisa begitu hebat? Karena mereka itulah menguduskan hari Sabat. Bagaimana konsep hidup mereka, Bapak Ibu Saudara-saudari, pada hari Sabat dalam konteks kalender sekarang, hari Sabatnya mereka hari Sabtu, maka pada hari Jumat itu sudah masuk dalam masa hari persiapan. Jadi Jumat itu mereka setengah hari ketika matahari terbenam, sudah masuk hari Sabat. Jadi ketika sudah sekitar jam 3 sore hari Jumat sampai jam 6 sore, menjelang jam 6 sore, kurang lebih 3 jam itu mereka sudah persiapan untuk hari Sabat, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan betapa mereka menyediakan porsi, energi dan pikiran untuk hari Sabat. Dan disitulah makanya janji Allah double portion, tidak Allah tahan. Dan ketika saya mempelajari lebih dalam lagi dalam menjalani 3 bulan kemarin, Januari, Februari, Maret di tahun kelimpahan ini, saya mulai lebih intens dan lebih dalam mempelajari tentang konsep Sabat, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan ternyata aku menemukan ada banyak rahasia di dalamnya, bahwa betul hari Sabat Tuhan hadirkan bukan untuk Tuhan, tetapi untuk manusia. Kenapa? Karena 6 hari Tuhan berkati manusia. Di 5 hari pertama manusia bekerja, Allah memberikan porsi sesuai dengan kinerja mereka. Tetapi di hari ke-6 Allah memberikan porsi bukan sesuai dengan kinerja mereka. Dengarkan baik-baik. Tetapi Allah memberikan sesuai dengan porsi kinerjanya Allah. Mana ada orang kerja 1 hari dapat double? Nggak ada hukumannya. Cuma di Indonesia doang ada sih. Kerja 12 bulan ada gaji ke-13. Tapi itu temuan Indonesia saja. Di negara-negara lain gak ada tuh THR, Bapak Ibu Saudara, hari raya is hari raya. Gak ada tunjangan hari raya. Bahkan pemerintah kita dapat gaji ke-14. Wih, tambah lagi cuti bersama. Di total cuti bersama bisa hampir 1 bulan, Bapak Ibu. Jadi bayangkan loh, hanya di negerimu dan di negeriku ini, orang kerja 11 bulan, gajinya 14 bulan. Jadi secara tidak langsung pemerintah Indonesia sudah menerapkan hukum Sabat. Double portion Bapak Ibu, bahkan triple portion. Nah maka itu ketika kita melihat hari ke-6, Tuhan memberikan double portion. Jadi di hari ke-6 ini double portion. Di tahun ke-6 double portion. Dan menariknya siklus 7 kali sampai tiba kepada tahun Yobel. Dan di tahun Yobel itulah Allah memberikan triple portion. Aku tidak mau ambil lama-lama penjelasan ini karena sudah dihotbahkan di Jumat Agung kemarin. Ini hanya penegasan, penebalan dari apa yang sudah kita pelajari bersama-sama. Karena khotbah hari ini adalah sambungan dari khotbah Jumat kemarin. Karena Jumat kemarin kita khotbah tentang kematiannya mematikan atau menghancurkan segala penghalang kelimpahan. Hari ini kita akan bahas kebangkitannya membangkitkan kelimpahan. Mempelajari tentang kelimpahan adalah hal yang menarik Bapak Ibu Saudara-saudari, karena saya mesti meruntuhkan pemahaman kelimpahan dalam benak saya. Kenapa harus kita runtuhkan hari ini pemahaman kita tentang kelimpahan? Pertanyaan untuk masuk kepada khotbah hari ini, what is abundance? Apa kelimpahan itu? Satu orang bisa berkata, aku punya mobil banyak Pak Gembala. Satu ibu berkata, aku punya kosmetik yang berlimpah. Cita-citanya pengen pergi ke Korea, operasi plastik juga Pak Gembala. Itulah kelimpahan. Bu, mau operasi plastik pun hidungnya tetap 1, lubangnya 2. Gak bisa operasi plastik hidungnya jadi 3 begitu, lubangnya 6. Ada satu anak muda berkata, kelimpahannya nanti Pak Gembala, aku rindu supaya aku punya banyak perusahaan. Satu lagi seorang wanita berkata, Pak Gembala, aku rindu kelimpahan, aku punya banyak anak, punya banyak mantu, punya banyak cucu. Apapunlah jenis kelimpahan yang selama ini kita dibesarkan dalam dunia ini, kita punya pandangan kelimpahan hampir sama semuanya. Pertanyaan sesungguhnya, apakah itu kelimpahan yang Allah janjikan? Hari ini kita akan belajar bagaimana kelimpahan sesuai dengan apa yang Alkitab katakan, sebagaimana yang Tuhan gariskan model kelimpahan yang kita bisa nikmati. Banyak orang, sekali lagi seperti Jumat Agung kemarin, sebuah reminder, pengingat bagi kita semua. Banyak orang hidup
sebetulnya tidak dalam kelimpahan. Bukan berarti karena Allah tidak sanggup memberikan secara berlimpah. Tetapi konsep manusia berpikirnya tidak sesuai dengan konsep berpikirnya Allah. Koridor kelimpahannya sorga itu tidak sampai seperti yang kita bayangkan. Makanya kita ini melihat, mengeker, menargetkan sesuatu yang tidak sesuai dengan targetnya Tuhan Allah. Dan itulah bahasa Yunaninya, nama sebutan dari dosa adalah hamartia. Coba katakan sama-sama, hamartia. Jadi kalau nanti punya anak perempuan, punya cucu perempuan, jangan namakan hamartia. Pernah dengar-dengar ya hamartia, keren juga ya. Jadi nanti nama anak kita atau cucu kita panggil Tia. Tia sini. Tetangga nanya, keren ya namanya Tia. Nama komplitnya apa? Hamartia. Buset, itu dosa artinya dalam bahasa Yunani. Secara harafiah hamartia itu artinya tidak sesuai target. Jadi kalau Bapak Ibu sudah sadari, akhir tahun kemarin kita laporan perusahaan kita, laporan toko kita waktu tutup bulan. Misalnya Maret kemarin, coba yuk kita cek dulu laporan keuangan toko kita. Wah, ternyata lebih banyak kita merugi daripada untung. Berarti gak sesuai target dong. Yes, hamartia. Dan dari kata hamartia itulah Alkitab mengambil kata tersebut untuk menggambarkan tentang dosa. Jadi dosa itu adalah meleset dari targetnya Tuhan Allah. Berarti kalau meleset dari targetnya Tuhan Allah, apa saja yang meleset Pak Gembala? Seluruhnya. Maka kalau seluruhnya sudah meleset dari target Tuhan Allah, Allah menargetkannya dan manusia melesetnya, berarti semuanya itu meleset. Berarti kalau semuanya meleset, pemahaman kita tentang kelimpahan pun turut meleset. Makanya tugas saya sebagai gembala adalah membalikan target-target tersebut supaya tidak meleset. Supaya engkau dan aku bisa melihat ke pandangan yang sama tentang kelimpahan. Supaya targetnya tidak ada lagi orang mencari-cari kelimpahan, bukan di tempat kelimpahan itu berada. Dunia mencoba menawarkan tempat-tempat lain di mana kelimpahan ada. Saya teringat dengan satu kisah, saya lupa namanya. Seorang muda, karena ayahnya kalau tidak salah seorang analis ekonomi, jadi menjadi hebat. Kemudian anaknya ini mendapatkan warisan harta dari ayahnya ini secara berlimpah. Lalu anaknya hidup foya-foya, Bapak Ibu sudah sadari. Dengan harta yang banyak itu dia beli semua kendaraan yang keren, baik itu darat, sampai kepada laut, sampai kepada udara. Entah dia punya jet pribadi atau tidak, tetapi seringkali foto-foto yang beredar dulu ini sekitar udah dari 10 tahun lebih yang lalu. Orang ini sudah beredar di medsos. Saya melihat bahwa masih muda. Saya harus akui juga tampan laki-laki, gagah, dia fitness, badannya keren, uangnya banyak. Dikelilingi dengan banyak wanita. Foto pertama dalam pesawat pribadi, foto kedua di kapal pribadi, foto ketiga banyaklah pokoknya, semua selalu dilingkari dengan perempuan-perempuan. Ditanya sama orang dunia, kelimpahan seperti itukah? Banyak yang berkata, iya Pak Pendeta. Lalu akhirnya berlalulah sekarang anggaplah sudah 15 tahun, tentu dia juga bertambah umur dan tentu juga jiwanya pasti harusnya juga bertambah dewasa. Sampai akhirnya temuan terbaru yang saya baca, orang yang sama ini berkata bahwa semua itu yang kemarin saya limpahkan uang saya kira semua kenikmatan ada di situ, itulah makna kelimpahan, ternyata dia merasa bosan di sana. Dia sudah sampai satu titik dia merasa bahwa wanita yang banyak ini tidak menghadirkan kebahagiaan. Semua fasilitas yang mewah ini tidak menghadirkan kebahagiaan. Maka itu jemaat terkasih, ada orang-orang bisa punya banyak harta, tetapi dia tidak sukacita. Ada orang bisa punya banyak teman, tetapi dia tidak bahagia. Ada orang juga bisa punya banyak koneksi, tapi dia tidak dapatkan tahta. Apa itu tahta? Jabatan-jabatan. Dia pikir dengan punya koneksi yang banyak, dia bisa dapatkan jabatan-jabatan. Tapi ternyata enggak. Orang-orang yang dia dukung tadi, ketika sudah sampai kepada satu tahta, dilupakanlah teman-temannya itu. Itulah hidup dalam dunia ini Bapak Ibu. Maka itu jemaat terkasih, jangan kita semua, engkau dan aku, salah mencari kelimpahan di tempat yang salah. Kita mesti mencari kelimpahan di tempat yang tepat. Boleh katakan amin?
Seringkali kita ini mencari kelimpahan itu dengan harta berlimpah. Tapi waktu nyampe harta berlimpah itu, kita merasa sendirian Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita pikir tahta akan membuat kita merasa berlimpah. Ternyata kita baru tahu di tahta itulah kita baru merasa sendirian. Jadi jemaat terkasih, hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan agar jangan kita seperti banyak orang. Mencoba mengejar kelimpahan dengan caranya masing-masing. Ada yang dengan cara sungguh-sungguh dia kerja keras, dia dapatkan kelimpahan, puji Tuhan. Ada yang dengan cara curang, ada yang dengan cara nipu orang, ada yang dengan cara korupsi. Nah gimana nih cara-cara semuanya jemaat terkasih? Mari haleluya hari ini kita seragamkan. Supaya yang pertama kita mau mencari kelimpahan di tempat yang tepat. Dan yang kedua dengan cara yang benar. Boleh gak tepuk tangan dulu deh buat Tuhan Yesus, haleluya. Maka itu kita siapkan diri jemaat terkasih, sekali lagi tolong dibantu roadmap-nya ditampilkan untuk 2028. Supaya biar engkau selalu diingatkan oleh Bapak Gembala. Inilah tugasnya Bapak Gembala. Setiap hari Minggu, setiap kali ada pertemuan ibadah selalu diingatkan. Ayo jemaat terkasih ingat, ayo ingat, ayo ingat. Supaya kalau kita yang sudah hamartia dibalikan lagi. Iya ya aku diingatkan, iya ya aku diingatkan, iya ya aku diingatkan. Jadi biar kita seragam rame-rame. Seperti pasukan berbaris, kita berjalan dengan irama yang sama Bapak Ibu. Seperti perahu yang sedang kita dayung. Kalau ilustrasinya seperti pertandingan perahu naga, mari kita ikuti dentuman dari yang saya pukulkan. Duk, 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 kita ikuti irama. Maka perahu GBI Mawar Saron akan tiba di kelimpahan. Jadi siapkan diri kita Bapak Ibu Saudara-saudari. Sekali lagi jangan sampai nanti akan terklaster ada dua kelompok jemaat. Jemaat yang diberkati secara berlimpah dan jemaat yang tidak diberkati secara berlimpah. Allah tidak kekurangan cara untuk memberkati kita berlimpah Bapak Ibu. Yang masalahnya adalah kita sendirilah yang tidak cocok mendapatkan kelimpahan. Dan aku rindu sebagai gembala adalah semua jemaat. Sisi kiri, sisi kanan, di balkon semua mendapatkan kelimpahan. Boleh katakan amin. Maka itu mari kita seragamkan Bapak Ibu, caranya sama, seragamkan caranya. Kita ikuti dengan aturan yang sama, yaitu aturan dari firman Tuhan. Nah, roadmap kita jemaat terkasih adalah sampai kepada 2028 nanti, the year of legacy, tahun warisan. Kita akan memberikan warisan kepada siapa? Kepada generasi berikutnya. Tadi di awal ibadah pun kita kasih izinkan generasi berikutnya untuk mereka tampilkan apa yang mereka sudah Tuhan berikan talentanya. Tadi lagu rohani loh Bapak Ibu. Lagu tadi yang kita dengarkan tuh yang bassnya kencang banget tuh. Sampai bapak-bapak yang pakai ring bergeser ringnya. Gara-gara dong 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 ring jadi goyang. Waduh ringnya goyang di dalam. Sampai gigi palsunya udah ikutan goyang. Jadi dengan kata lain ini kita berikan warisan untuk anak-anak muda. Dan ini kesempatan bagus juga bagi kita semua Bapak Ibu. Menjelang 1 tahun setengah lagi loh, 1 tahun setengah lagi gerejamu dan gerejaku akan ulang tahun ke-50. Mari kita siapkan diri untuk memberikan warisan. Warisan apa? Untuk gereja kita berikan bagi tubuh Kristus yang ada di Indonesia. Persempit yang ada di Pulau Jawa. Persempit yang ada di kota Jakarta. Persempit yang ada di Jakarta Utara. Persempit yang ada di Kelapa Gading. Persempit yang ada di Pegangsaan 2. Yang persempit lagi yang ada di RW kita berada ini. Maka itu tuh Bapak Ibu Saudara, warisan apa yang kita bisa berikan. Makanya contoh hari ini dan hari Jumat kemarin kita berikan ruang untuk bekerja sama dan berpartner dengan Kelurahan Pegangsaan 2 untuk memberikan kesempatan UMKM Bapak Ibu Saudara-saudari. Supaya biar ada usaha mikro kecil menengah ini gereja turut memberikan dukungan support. Di mana ada orang-orang dari kelurahan pun mereka tidak perlu Kristen untuk mereka bisa ada di lokasi gereja, hadir untuk menolong Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi sesudah ibadah ini jemaat terkasih, luangkan waktu untuk engkau boleh kembali turun ke sana, nikmati pagelaran bazar UMKM kita. Support satu dengan yang lainnya. Nanti juga berbelanja kepada tim dari kelurahan, ucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jadi itu menjadi gerakan kita. Nah dengan kata lain Bapak Ibu kita mesti hadir menjadi berkat. Makanya itu menjadi mimpi dan target kita. Ngomong-ngomong jam 10 kurang lebih ya sekarang ini sudah ada donor darah mulai diselenggarakan. Memang kenapa kok jam 10 Bapak Gembala? Kemarin rencananya jam 11 tetapi sekarang dimajukan jam 10. Karena jadwal dari PMI Palang Merah Indonesia untuk Provinsi DKI Jakarta, mereka bisanya di jam 10. Jadi kalau Bapak Ibu yang sekarang mau donorkan darah,
Ya jangan turun sekarang karena lagi khotbah Bapak Ibu. Atau mereka naik aja yang ngambilin ya. Tetapi setidaknya kita serahkan saja dulu deh, nanti jemaat dari ibadah pertama tadi, mereka yang bisa menyerahkan terlibat dalam kegiatan ini, kalau memang nanti masih mereka sediakan kuotanya 100. Jadi kalau 100 kuota tercukupi dari ibadah pertama tadi, ya udah puji Tuhan. Berarti darahnya Bapak Ibu yang mau disumbangkan kita simpen dulu lah ya. Jadi nanti kita akan adakan lagi donor darah. Karena memang sekarang ini lagi ramai kata PMI DKI Jakarta, mereka tidak bisa mengikuti sesuai dengan request jadwal jamnya kita. Jadi mereka hanya bilang, oke Pak, kami hanya bisa di hari Minggu Paskah, tetapi jamnya kami tidak bisa mengikuti. Requestnya saya waktu itu minta di jam 12 siang Bapak Ibu, supaya selesai ibadah Bapak Ibu bisa donorkan darah. Tapi ternyata jamnya sekarang jam 10, ya sudah gak apa-apa deh. Jadi puji Tuhan, ini menjadi contoh bahwa gereja harus hadir seperti bagaimana Kristus hadir menghadirkan kelimpahan. Makanya hari ini kita akan belajar 3 kelimpahan dari kebangkitan Kristus. Sebelum masuk kepada khotbah hari ini, izinkan dengan cepat saya ulangi, tebalkan, kembali teguhkan khotbah 1 tahun yang lalu. Khotbah tentang Paskah kebangkitan 1 tahun yang lalu juga jatuh pada hari Minggu, tetapi tanggalnya bukan tanggal 5 April. Tahun kemarin kita merayakan Paskah kebangkitan tanggalnya 20 April. Maka Jumat Agungnya adalah tanggal 18 April, Bapak Ibu Saudara-saudari. Maka itu bobot ibadah hari ini terasa begitu sangat spesial. Bukan hanya merayakan Sabat saja, bukan hanya merayakan kebangkitan Tuhan Yesus saja pada hari Minggu, tetapi juga kita merayakan hari di mana tanggalnya itu diperkirakan sama angkanya, sama bulannya dengan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Para peneliti dengan ilmu pengetahuan mereka, dengan ilmunya mereka ini, mereka mencoba menghitung mundur dengan mengikuti dan mencoba mencocokkan sekarang kalender Gregorian yang dipergunakan oleh kita semua, dan mengikuti kalender orang-orang Yahudi yang menghitungnya dengan hitungan bulan. Artinya mengikuti bulan lunar, kita kan matahari, solar. Nah jadi dengan kata lain, para ahli ilmuwan ini mencoba tarik mundur, mengikuti pola dari semua perbintangan, pola dari alam semesta. Mereka coba tarik mundur sampai kepada tahun 33 Masehi, dan mereka menemukan bahwa matahari pada tanggal 3 April tahun 33 Masehi mengalami yang namanya gerhana. Tepat seperti apa yang Alkitab katakan, pada siang hari waktu Tuhan Yesus tergantung di kayu salib, langit berubah menjadi gelap. Maka itulah Alkitab itu menjadi bukti bahwa ilmu pengetahuan mengonfirmasinya. Dan mereka berkata, tanggal 3 April tahun 33 Masehi ada gerhana matahari. Maka kita meyakini pada momen itulah Tuhan Yesus tergantung di kayu salib. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita Bapak Ibu. Maka itu Jumat Agung kemarin terasa lebih spesial, tanggalnya sama. Tanggalnya 3 April. Maka itu praktis kalau tanggal 3 April, 3 hari berikutnya pada hari ketiga, tanggalnya tanggal 5 April. Maka itu hari ini tanggalnya sama, tanggal 5 April, kubur Tuhan Yesus itu menjadi kosong. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, hari ini spesial sekali. Makanya saya perlu ulangi, tebalkan, tegaskan, khotbah kita tanggal 20 April 2025 kemarin, kebangkitannya membangkitkan berkat-berkat. Maka 3 berkat yang kita dapatkan, berkat jasmani di Taman Eden, yaitu apa yang kita dapatkan. Ini saya kutipkan 3 taman, sebagaimana Jumat Agung 3 taman. Taman Eden, Taman Getsemani, Taman Kubur Yesus. Maka 3 jenis taman ini. Yang pertama, secara jasmaniah berkatnya di Taman Eden, jasmani Adam kedua. Adam kedua menggantikan jasmani Adam pertama. Karena di Taman Eden, jasmani Adam pertama membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Di Taman Getsemani, Adam yang kedua menghasilkan kebangkitan bagi tubuh manusia. Bukan lagi kematian. Dimulai dari Taman Getsemani. Di Taman Getsemani tidak ada fasilitas apa-apa, gelap gulita. Sementara di Taman Eden fasilitas begitu banyak.
Makanya ini menjadi perbandingan. Yang kedua adalah lanjut lagi di Taman Getsemani. Di Taman Getsemani berkat jiwani yang kita dapatkan. Apa? Berkat pengampunan Kristus dari kutuk. Kutuk apa? Kutuk egois kita. Di mana di Taman Getsemani Tuhan Yesus berdoa mewakili kita semua. Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Itu kan maunya kita kan? Maunya manusia begitu kan? Maunya enak-enak. Tuhan Yesus wakili kita semua. Dalam kesunyian. Di mana teman-temannya, murid-muridnya, 11 orang karena Yudas Iskariot sedang dalam plot pengkhianatan. Sedang bawa rombongan untuk ke Taman Getsemani, 11 muridnya. 11 muridnya ditinggalkan, 8 orang ditinggalkan, 3-nya lagi dibawa lebih dekat. Yakobus, Yohanes, dan Petrus. Dibawa lebih dekat. Ayo kalian bertiga lebih dekat lagi. Tunggu di sini aku masuk lebih dalam. Semuanya pada tidur, Bapak Ibu Saudara-saudara, ketiduran. Gambaran bagaimana kita merasa, aduh dalam hidup ini orang bisa tinggalkan kita. Orang yang tadinya teman sekarang jadi berseberangan. Orang yang tadinya kerabat bisa menjadi berjauhan. Kita juga punya keluarga yang kita harapkan gak sesuai dengan yang kita harapkan. Semua kekecewaan dalam hidup kita itu tergantikan di Taman Getsemani. Tuhan Yesus merasa sendirian. Sahabat-sahabatnya pada tidur. Sampai Tuhan Yesus 2 kali balik kata firman Tuhan. Dan bertanya, masakan kalian gak sanggup berjaga 1 jam saja? Itulah gambaran kekecewaan kita dalam hidup ini Bapak Ibu. Dipikul oleh Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Dan dia berdoa, Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak Engkau. Sementara Adam yang pertama, ketika dia melihat buah yang nikmat itu sedap dipandang, dia berkata, biar aku makan dan aku menjadi seperti Allah. Kalau Tuhan Yesus Adam kedua berkata, dia tidak mau seperti Allah, tapi dia berkata biar kehendak Allah yang jadi dalam hidupku. Aduh, tepuk tangan buat Tuhan Yesus deh Bapak Ibu. Lihat gak perbandingan kebalikannya loh antara Adam pertama dengan Adam kedua. Ditebus oleh Tuhan Yesus Bapak Ibu. Jumat kemarin kita sudah belajar khotbah, Tuhan Yesus seperti domba yang keluh, diem. Dia dituduh, dia diem. Dia ditampar, dia diem. Waktu sudah penangkapan, beda dengan Adam. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Mulutnya ngomong tuh. Tuhan Yesus pikul itu semua. Tuhan Yesus gak ngomong. Adam dulu ngomong. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Waduh, mulutnya gak bacot. Tapi waktu Tuhan Yesus diam 1000 bahasa. Mewakili Adam yang ngebacot. Adam dengan fasilitas yang berlimpah dia ngebacot. Tuhan Yesus dengan fasilitas yang tidak berlimpah dia diam. Jadi semua ditukar oleh Tuhan Yesus Bapak Ibu. Makanya kalau kita baca Alkitab itu makin detail, makin pelan-pelan. Aduh, kita akan makin menemukan rahasia-rahasia. Dengarkan baik-baik. Pola yang Tuhan hadirkan. Ada sebuah benang merah yang kita lihat Bapak Ibu. Gak ada buku di dunia ini yang ditulis dengan durasi 1500 tahun. Dengan 66 kitab. Dengan 40 penulis. Beda zaman, beda geopolitik, beda pemerintahan, beda kondisi, ekonomi, sosial, budaya. 1500 tahun buku ini membuktikan ada satu benang merah yang sama, yaitu semuanya berujung kepada Tuhan Yesus. Saya teringat khotbah pendeta Yakob Nahuai. Seorang encim tua bertanya kepada pendetanya, Boksu, boleh nggak jelaskan kepada emak apa inti Alkitab? Baik mak, Alkitab itu terbagi kepada 2, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama berkata, siapkan jalan untuk Mesias. Perjanjian Baru berkata, Mesias sudah datang dalam diri Tuhan Yesus. Ngerti mak? Emaknya melongo. Bingung Boksu. Mak kan gak sekolah. Udah jelaskan aja intinya Alkitab itu apa. Baik mak, intinya Alkitab adalah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru digabungkan dan diperas. Keluarlah satu kata, Yesus. Berarti Alkitab itu bicara tentang Tuhan Yesus. Wah, boleh gak tepuk tangan sekali lagi buat Alkitab kita Bapak Ibu? Boleh gak Alkitabnya ditenteng ke atas? Saya mau lihat nih, ayo Alkitab ditenteng ke atas. Haleluya. Kok warnanya beda sih? Kok yang pelayan kok bisa sama sih? Apa tuh? Oh, dapat hadiah dari gereja. Kapan dapatnya? Kemarin. Kok bisa dapat kemarin? Oh, karena datang doa pengurapan. Berarti kalau yang gak datang doa pengurapan, apa katanya? Oh, rasain. Pak Gembala, aku kok jemaat gak dapat? Makanya melayani. Boleh dicoba tahun depan. Jadi tahun depan nanti udah pelayanan, kita doa lagi. Saya pribadi sebenarnya lebih senang memberikan Alkitab Bapak Ibu Saudara-saudari daripada makanan.
Karena makanan dimakan habis dibuang ke jamban. Tapi Alkitab menghidupkan engkau dan menghidupkan rumah tanggamu, menghidupkan usahamu, menghidupkan pekerjaanmu, menghidupkan kompleks rumahmu, menghidupkan kantormu, menghidupkan kota, bangsa, pulau, menghidupkan dunia ini. Maka itu puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu, puji Tuhanlah. Terima kasih hari ini kita lihat bagaimana firman Tuhan akan menolong kita. Ini hanya info saja supaya Bapak Ibu yang senang orasi, senang public speaking. Saya bukan orang yang lulus public speaking. Saya kalau dalam kategori public speaking, saya bukan seorang public speaker Bapak Ibu. Sebetulnya saya menghindari untuk bicara depan umum, tetapi setidaknya ilmu tentang public speaking dalam konteks berkhotbah, hari ini saya menggunakan metode topikal. Kalau Jumat Agung kemarin metodenya adalah expository. Kita baca satu perikop, kita expose, kita keluarkan apa yang terkandung di dalamnya. Tapi hari ini khotbah topikal. Salah satu, atau saya boleh berkata, bukan berlebihan, pengkhotbah topikal yang terbaik yang pernah ada di negara kita adalah Pendeta Yakob Nahwai. Itu pengkhotbah topikal paling hebat Bapak Ibu. Waduh, khotbahnya satu topik dia bisa kaji. Kalau Bapak Ibu saudara-saudari masih ingat, lama sekali, mungkin udah 20 tahun yang lalu, Pendeta Yakob menghadirkan satu serial khotbah untuk 6 bulan. Dengan satu ayat saja, Filipi 4 ayat 19. Dikhotbahkan 6 bulan Bapak Ibu. Widih, semua pendeta angkat topi dan berkata, wih hebat Pak Yakob. Jadi ke gerejanya cukup bawa satu lembar aja Filipi 4 ayat 19. 65 kitab lainnya gak usah dibawa, taruh di rumah. Jadi dengan kata lain itu contoh. Nah hari ini saya akan menggunakan metode yang sama. Kita akan lihat bagaimana 3 kelimpahan dari kebangkitan Kristus akan terbuka bagi kita semua. Yang pertama kelimpahan rohani. Katakan sama-sama kelimpahan rohani. Kelimpahan rohani. Ayatnya terambil dari Matius 19 ayat 27, 28 dan 29. Karena kebiasaan kita selalu baca Alkitab dengan berdiri. Dan walaupun ini khotbah topikal, nanti ada ayat-ayat lain. Mari kita makin berdiri juga. Karena ini menjadi ayat bagian pertama, kita mau baca sama-sama. Karena cuma 3 ayat Bapak Ibu, kita baca sama-sama. Matius 19 ayat 27, 28 dan 29. Walaupun para pelayan sebagian besar sudah dapat Alkitab TB2, tetapi kita akan kembali baca TB1 dulu. Karena di layar Lembaga Alkitab Indonesia masih mengambil keputusan TB1 dalam bentuk digital, belum dalam bentuk TB2 untuk versi digital. Kita baca TB1. Matius 19 ayat 27 sampai 29, upah mengikut Yesus. 2, 3. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari boleh duduk kembali. Dari 3 ayat ini, konteks sebelumnya itu bercerita tentang seorang anak muda yang kaya dan dia datang kepada Tuhan Yesus, tercatat dalam Matius, Markus dan Lukas. Kisahnya anak muda ini datang dan berkata kepada Tuhan Yesus, Guru, apa yang harus aku lakukan untuk dapat melihat kerajaan sorga? Apa yang harus aku perbuat supaya aku bisa menikmati kehidupan kekal? Apa yang harus aku lakukan supaya nanti waktu engkau datang, aku bisa menjadi bagian dalam kedatanganmu itu? Apapunlah rangkaian kalimat penjelasannya, intinya anak muda yang kaya ini, dengan standar yang dia pahami dalam budaya orang Yahudi adalah, kalau orang punya uang, artinya Tuhan berkenan. Itulah makna kelimpahan dalam benak anak muda ini. Alkitab tidak dengan jelas dan detail menceritakan dia menjadi kaya dalam usia muda, apakah warisan? Apakah karena koneksi dekat dengan orang Romawi? Apakah karena dia juga menjadi orang yang pintar berbisnis lalu untung, masih muda sudah kaya raya? Jadi bayangkan anak muda ini hidup Bapak Ibu saudara-saudari, dan yang kedua gak tahu apakah dia sudah menikah berkeluarga atau belum. Kalau dia belum, dia masih single, berapa banyak wanita-wanita dan gadis-gadis yang ingin untuk menjadi istrinya.
Berapa banyak orang-orang tua pun juga melirik dia dan kepingin dia menjadi menantunya. Jadi kekayaan anak muda ini dengan pemahaman yang dia pahami saat itu adalah Tuhan berkenan sama aku. Maka dia datang sama Tuhan Yesus, dia berkata, apa yang harus aku lakukan supaya aku juga bisa berkenan di hadapan Tuhan? Tuhan bilang, pergi jual hartamu, berikan kepada orang miskin. Itu kalimat bukan perintah secara harafiah. Tetapi yang Tuhan mau korek dari dalam dirinya, yang hamartia, yang meleset adalah dia memahami kelimpahan dari pemahaman orang-orang saat itu. Yang Tuhan mau katakan kepada dia, kelimpahan yang sesungguhnya adalah di mana hatimu tidak terikat kepada kelimpahan itu sendiri. Nah, aku sedang persiapkan jemaat terkasih untuk engkau dan aku. Supaya ketika Tuhan berikan kelimpahan kepada kita mulai hari ini, minggu ini, bulan ini, sampai tahun ini. Supaya biar kelimpahan itu tidak mengikat dan memikat hatimu. Biar di saat kita berlimpah, kita tetap terikat hanya kepada Tuhan Yesus saja. Haleluya, boleh katakan amin. Nah, itu menjadi target kita Bapak Ibu. Maka itu Tuhan Yesus bilang, jual hartamu berikan kepada orang miskin. Bukan maksudnya sungguh-sungguh itu. Maksudnya adalah Tuhan tahu hatimu nak masih terikat dengan harta. Kalau hatimu masih terikat dengan harta, lalu engkau mau ikut aku, berat nanti. Wah, selesailah. Pergilah, kata Alkitab, anak muda itu dengan sedih sebab hartanya banyak. Tibalah di perikop yang kita baca tadi. Datanglah Petrus. Coba kita lihat apa kata Petrus. Dikatakan ayat 27. Lalu Petrus menjawab, ikutan nimbrung Petrus, nyamber kayak bajai. Jadi anak muda itu sudah pergi dengan sedih. Wih, orang-orang sedang liatin, Petrus nyamber. Lalu dia menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini. Tuh, Petrus yang ngomong kami. Satu pelajaran bonus tambahan bagi kita semua Bapak Ibu Saudara-saudari. Dalam hidup kita ini ketika dalam kelimpahan jemaat terkasih, engkau juga mesti siapkan diri. Berhadapan dengan banyak orang atau orang-orang tertentu yang nanti bisa mewakili. Petrus bicara tentang dirinya sendiri. Tapi kata ganti yang dia gunakan bukan aku, bukan saya, tapi kami. Dia seakan-akan mewakili teman-teman murid-muridnya yang lain. Wajar karena dia usia yang paling tua di antara 11 murid lainnya. Maka dia maju, dia mengatakan mewakili murid-murid. Kami sudah meninggalkan segala sesuatu. Jadi bonusnya adalah Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau nanti engkau sudah berlimpah, jangan kaget kalau ada orang-orang datang mencoba mewakili orang-orang lain. Dan menggambarkan bahwa dia juga rindu untuk bisa mendapatkan kelimpahan itu, tetapi dia sedang berbicara tentang dirinya sendiri. Contoh begini, Pak Gembala, jemaat bilang musiknya jangan gede-gede. Tinggal saya tanya, jemaat yang mana? Seperti kata Mayor Teddy, ada deh pokoknya. Padahal dia sendiri. Sama Petrus juga begitu. Dan Tuhan Yesus tahu. Apa respon Tuhan Yesus? Ulangi ayat 27. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Tuhan Yesus, kami ini guru telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Wih, orang-orang tahu. Petrus tinggalkan rumah di Kapernaum. Petrus tinggalkan 2 perahu di Danau Genesaret. Petrus tinggalkan mama mertua. Petrus tinggalkan istrinya. Kelihatannya menurut catatan sejarah Petrus gak dikaruniai anak. Begitu Bapak Ibu. Jadi sampai dia mati martir di Roma, dia tidak dikaruniai anak kandung. Jadi dia dengan istrinya diprediksi dengan catatan sejarah sama-sama mati, disalibkan di Roma. Maka itu Petrus gak punya anak, gak dikaruniai anak. Jadi Petrus berkata, aku sudah tinggalkan ini semua guru. Lantas apa yang aku dapat nih? Dikatakan di ayat 28, kata Yesus kepada mereka. Tuhan Yesus gak ngomong kepada Petrus saja, ngomong kepada orang banyak. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, baca sama-sama, pada waktu penciptaan kembali, renewal of everything. Pada saat penciptaan lagi nanti yang barunya, koma, baca sama-sama, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya. Seperti kitab Yesaya 52 yang kita khotbahkan kemarin. Lihat hambaku dalam kemenangannya. Tuhan Yesus juga katakan, nanti anak manusia dalam kemenangannya. Tuh. Jadi harusnya bangsa Israel
Ketika mendengar kalimat ucapan Tuhan Yesus, mereka menyadari, lah inilah Mesias, ini Yesaya 52. Tuh, Tuhan Yesus menyatakan, kasih tunjuk kepada Petrus dan orang-orang banyak. Ulangi, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku, apa tuh? Akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudari? Inilah garis keturunan raja. Siapa yang bisa duduk menghakimi 12 suku bangsa Israel? Raja Israel. Orang yang dinyatakan sebagai raja. Karena kalau bukan raja, mau coba hakimi, lu siapa? Orang nanya dulu, kamu ben siapa? Anak siapa? Oh, saya Yohanes ben Yakob. Oh, dari suku mana? Tunggu dulu, gak bisa sembarangan menghakimi. Tapi kerennya Bapak Ibu, Tuhan Yesus katakan, mau dari suku Israel apapun, kalau percaya dengan Tuhan Yesus, semuanya akan ikut nanti mewarisi kehidupan kekal dari garis raja. Itu tuh maknanya Bapak Ibu. Bukan nanti kita di sorga, ada 12 kursi, kita duduk satu persatu. Duduk satu, duduk dua, duduk tiga. Bukan begitu. Tetapi maknanya adalah kita semua akan seperti keturunan raja. Itu maknanya. Rajanya siapa? Tuhan Yesus. Tepuk tangan dulu buat kita semua Bapak Ibu. Nah jadi apabila anak manusia nanti bersemayam di tahta kemuliaannya. Ketika nanti nih anak manusia, kamu yang mengikut aku akan mewarisi juga. Kamu jadi anak-anakku. Nah makanya ayat 29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya. Ini keren. Saudaranya laki-laki dan atau saudaranya perempuan. Bapak atau ibunya. Anak-anak atau ladangnya. Ini bicara masa depan. Bicara warisan. Anak-anak itu warisan. Ladang itu warisan. Anak-anak yang diwariskan. Ladang benda yang diwariskan. Tuh bicara tentang masa depan. Ini bisa jadi khotbah sendiri nih nanti. Akan menerima kembali berapa tuh? 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Markus dan Lukas menceritakan hal yang sama. Tetapi mereka memisahkannya dengan satu kalimat tambahan. Hari ini juga, saat ini juga, pada masa ini juga. Kamu akan mendapatkan 100 kali lipat dan kamu akan mendapatkan kehidupan kekal. Maka Matius, Markus, Lukas saya gabungkan. Bapak Ibu Saudara-saudari, kabar baiknya, kelimpahan yang kita dapatkan secara rohani. Yang pertama adalah kelimpahan menjadi Kristen akan kita terima di bumi ini. Akan kita terima di bumi ini. Apa yang kita terima? Keluarga-keluarga rohani. Engkau dan aku bukan dari suku yang sama. Ada juga orang Ambon juga bisa sama seperti saya. Ada orang Chinese juga boleh sama seperti saya dari garis ibu saya. Tetapi kita marganya beda. Famnya beda. Mau ada orang juga bilang, oh tetanggaan kita Pak Gembala. Kakeknya Bapak Gembala itu rumahnya nomor 7. Kakeknya saya nomor 8, kita tetanggaan. Bahkan kucing kakek kita dua-duanya saling mengawinkan. Jadi kita kerabat. Tapi saya hari ini, saya baru sadar, iya ya saya pakai jas kain dari ulos, dari tanah Batak. Saya bukan orang Batak, tapi karena Kristus, saya bersaudara dengan orang Batak. Anda bukan orang Madura, tapi Anda bersaudara dengan orang Jawa, asal dua-duanya percaya Tuhan Yesus. Kita pergi ke luar negeri, Bapak Ibu Saudara-saudari, ketemu orang di Singapura, ketemu orang di negara-negara lain. Kita pergi ke Afrika, ketemu dengan orang-orang. Selama mereka Kristen, mereka bersaudara sama kita. Itulah yang Tuhan Yesus janjikan. Petrus boleh meninggalkan mamanya, mama mertuanya, tapi dia mendapatkan banyak mama mertua sebagai umat Tuhan. Petrus juga tidak dapat anak, tapi dia dapat anak-anak rohani. Seperti guyonan saya Bapak Ibu, melihat bagaimana anak-anak tamborin yang bagian yang kecil-kecil sekolah minggu itu yang kita sebutkan balet tamborin atau tamborin balet mereka. Saya bilang sama istri saya waktu ngeliatin mereka rame puluhan anak nari-nari. Waduh, saya bilang sama istri saya bisik-bisik, kita gak dikasih anak perempuan sama Tuhan, tapi ini anak-anak perempuan kita semua. Lalu kata istri saya, amin. Saya bilang jangan amin-amin dulu. Saya bilang kenapa, ada yang hal keduanya. Kenapa yang mesti kita syukuri? Kita gak kasih mereka makan. Tapi tiap minggu ketemu sama mereka, mereka lari, om pendeta, om pendeta. Aduh aku mau pingsan deh. Sampai aku bayangkan itulah kalau punya anak perempuan.
Tapi itu contohnya Bapak Ibu. Kita jadi bersaudara loh karena Tuhan Yesus. Timothy boleh tolong gambarkan lagi, tampilkan lagi gambar iktus yang kita bahas tadi di ibadah pertama. Ini salah satu tanda gambar Bapak Ibu Saudara-saudari yang menjadi pengikat kekristenan lintas kota. Karena dulu zaman Romawi, mereka masih mempergunakan bahasa Yunani. Sebegitu kuatnya pengaruh orang-orang Yunani untuk dunia, khususnya di Eropa, sehingga ketika orang-orang Romawi itu menguasai sebagian besar dunia, bumi, khusus di Eropa dan Asia Kecil, bahasa Yunani tetap dipergunakan sebagai bahasa internasional. Maka itu bahasa Yunani pada zaman itu ada kode, akronim, ada kata-kata yang di awalnya diambil, lalu digabungkan, tersusunlah menjadi kata ikan dalam bahasa Yunani koine, atau Yunani kuno. Yaitu adalah iktus. Coba katakan sama-sama, iktus. Iktus itu dari kata, ada 5 kata. Lihat paling bawahnya adalah Yesus, Kristos, Theo, Huios, Soter. Susah banget Pak Gembala? Iya. Emang susah belajar bahasa Yunani. Nah dari kata-kata itu artinya Jesus Christ, God, Son, Savior. Wih, Yesus Kristus adalah anak Allah. Dia adalah juru selamat. Maka dari kata tersebut, huruf-huruf depannya diambil, dicomot-comot jadi kode. Seperti nama saya, inisial. Yohanes Nahway jadi YN. Akhirnya dari kata tersebut, dari kalimat Huios, Kristos, Theo, Huios, Yesus, Kristos, Theo, Huios, Soter, huruf-huruf depannya diambil, terbentuklah IXTUS. Dalam alfabet Yunani nggak ada huruf U, diganti huruf Y. Jadi dengan kata lain, iktus, ikan. Jadi kalau engkau pergi ke toko buku Kristen, ngelihat apa tuh etalase, leontin dijual, ada tanda salib, lalu ada gambar ikan. Jangan kira, oh ikannya Petrus ya. Bukan. Itu kode rahasia buat orang Kristen di abad pertama. Karena itu kode internasional Bapak Ibu. Pakai kode salib, orang Romawi tahu. Tapi kode ikan, orang Romawi gak tahu. Itu tanda ikatan brotherhood-nya, persaudaraannya. Jadi komunitas Kristen internasional pada saat itu contoh. Ketika misalnya kita analogikan di Jakarta. Bapak Ibu dari Kelapa Gading, Bapak Ibu main ke Semper. Di Semper Bapak Ibu lihat rumah, ada gambar ikan diukir di ambang pintunya. Itu kode penanda bahwa setiap malam di rumah ini ada perkumpulan orang Kristen. Itu konteksnya zaman dulu tuh. Jadi dari Yerusalem orang pergi ke Roma. Di Roma dia lihat, di rumah itu ada gambar ikan. Malam-malam nanti tunggu matahari terbenam. Datang ke rumah itu ada komunitas Kristen kumpul. Itu menjadi ikatan tali persaudaraan. Berarti Pak Gembala, kalau begitu kita juga boleh dong pakai liontin gambar ikan? Boleh. Tapi hati-hati Bapak Ibu Saudara-saudari, beli ikannya, gambarnya, jangan yang ada pakai kaki. Karena ini ledekan dari kelompok Darwinisme. Dari kelompoknya Charles Darwin. Sekalipun Charles Darwin sudah mengatakan itu teori evolusi Bapak Ibu. Manusia berubah dari kataknya keluar kaki, kakinya keluar lagi, berubah-berubah jadi kera. Kemudian dari kera berubah lagi jadi orang. Buset, dibilang kita dari monyet. Padahal Alkitab gak bilang begitu. Enggak. Akhirnya Darwin sudah mengakui dalam masa tuanya, dia berkata, teori saya itu salah. Tetapi akhirnya gerakan Darwinisme tetap digelontorkan untuk mengacaukan kekristenan. Sehingga gambar iktus itu dikasih gambar kaki. Dengan nama pelecehan. Bahwa dari ikan berubah evolusinya. Jadi hati-hati Bapak Ibu jangan salah beli. Nanti cari di Tokopedia, nyari di nyebut merek deh. Nyari di toko hijau, toko biru, toko oranye, toto ketemu salah beli ada kakinya. Nanti guntingnya susah Bapak Ibu. Jadi beli saja gambar ikan, itu kode rahasianya Kristen. Pak Gembala boleh nggak kalau aku mau nambahin tato? Satu di sini udah ada salib Pak Gembala. Udah pakai salib begini gede-gede, lalu kaos kita segini. Ketutup kan salib atasnya kan, tinggal kita ngeliatin, itu apa sih? Cangkul ya? Cangkul bukan Pak Gembala, nih lihat nih salib. Oh salib, habis ketutup kaos kirain begini nih cangkul. Pandangan saya tentang tato Bapak Ibu Saudara-saudari, sudah saya pelajari.
Kalau memang dalam kitab imamat itu dikatakan nggak boleh menoreh-noreh badanmu dan kemudian menuliskannya, itu adalah gaya orang-orang yang menyembah berhala pada zaman itu. Tetapi apakah Alkitab bicara tentang tato? Alkitab cukup sunyi bicara tentang tato. Gambar tato sudah ada dari zaman purbakala, jemaat terkasih. Sudah ada dari purbakala. Saya sangat bersahabat karib dengan gereja Koptik yang ada di Mesir, Bapak Ibu. Nih salibnya salib Koptik. Sangat dekat hubungannya. Dan bagi orang-orang Kristen Mesir yang ada di orang Koptik yang ada di Mesir, keluarga-keluarga Kristen itu menato anak-anaknya dengan tanda salib. Itu sudah menjadi kuncian buat mereka semua. Jadi kalau kita nih ceritanya orang Mesir Koptik nih, 3 putra saya pasti saya tato salib di sini. Sehingga setiap kali jabat tangan dengan orang bisa lihat Kristen. Udah ketahuan di sini Bapak Ibu. Jadi ketika orang-orang Kristen yang ada di Mesir, keluarga Kristen ditato itu dengan target nggak ada keturunan mereka yang akan meninggalkan iman Kristen. Jadi itu komunitas mereka Bapak Ibu. Dan ada keluarga yang merantau udah 1500 tahun kurang lebih, ada di Yerusalem. Dia melakukan apa? Artis tato Bapak Ibu. Tapi Kristen, dia Koptik gitu, gayanya kayak Koptik. Jadi orang-orang ditato salib di situ. Jadi ketika saya mencoba memberikan pandangan tentang tato itu gimana, dan tambah lagi saya sekarang melihat penelitian menyatakan sepertiga warga Australia, orang Australia asli, maksudnya orang-orang kulit putihnya, bukan aslinya, asli aborigin, tetapi orang-orang warga negara Australia yang kulit putih, sepertiga dari mereka itu menato badannya. Tato jadi tren buat orang-orang Australia Bapak Ibu. Sepertiga orang Australia pasti menato. Ada yang gambar apalah begitu, ada yang gambar kekristenan, pokoknya ditato semua. Karena hubungan mereka pasti dekat dengan orang aborigin kan menato. Nah itu contoh saja Bapak Ibu. Dan ternyata penelitian dari orang-orang yang ada di Australia meneliti tentang tato dan menemukan bahwa tinta-tinta tato itu membuat bisa cancer. Jadi buat saya, jemaat terkasih, kalau nanya Pak Pendeta gimana? Apakah Bapak Pendeta setuju, Bapak Gembala setuju dengan tato atau tidak? Saya berada di posisi tengah. Setidaknya yang saya mau katakan adalah kalau kemarin-kemarin jemaat terkasih sudah kadung menato, ya kan kalau mau dihapus kan biayanya nggak murah juga kan. Pak Gembala aku udah gambar tato mawar, udah dihapus, tapi masih ada akarnya. Hah? Masih ada akarnya? Nih Pak Gembala lihat nih, mawarnya hilang. Lah akarnya mana? Nih akarnya nih. Wah itu mah bulu ketek. Ya akarnya Pak belum kecabut. Mawarnya hilang, akarnya masih ada. Tapi kalau udah ada gambar, udah ada tato, mau gambar Tuhan Yesus, begitu mau nama istri, begitu ya pokoknya ya udah nggak usah nambah lagi deh Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Kalaupun juga udah pakai tato salib begini gede-gede, terus mau gimana? Orang kan ketutup kaos begini kan orang pikir itu cangkul ya, gagang cangkul. Kan masa kita kemana-mana tunjukin terus begitu nih, salib nih. Nah jadi Bapak Ibu Saudara, kalau ditanya sama saya, ya sudahlah kalau yang sudah bertato, ya sudahlah. Biarkan saja. Tapi kalau yang belum punya nggak usah nambah-nambah ya. Jadi kalau yang nggak punya tato Pak Gembala, biar sekalian ya. Di sini salib. Di dada kanan Tuhan Yesus. Di dada kiri Buddha Maria. Belakang punggung 12 murid Yesus. Buset. Banyak banget. Nggak usah lagi nambah-nambah lah. Jadi posisi saya dalam hal ini, saya berada di tengah Bapak Ibu. Jadi apakah kita perlu menato untuk menunjukkan iman kita? Rasa-rasanya nggak perlulah. Rasa-rasanya cukup dengan engkau mempraktekkan kasih, dengan engkau menjaga kesucian hidup. Ketika orang melihat engkau, mereka melihat Tuhan Yesus itu sendiri. Itu targetnya Bapak Ibu. Boleh nggak tepuk tangan dulu deh ya buat Tuhan Yesus. Ini sekedar wejangan, pesan pastoral, pesan penggembalaan. Jadi yang pertama, kita ini komunitas Kristen. Jadi jemaat terkasih bolehlah pakai kalung salib ya. Saya pakai kalung salib tapi kan di dalam. Kalau saya kemana-mana lagi libur, kegiatan bukan urusan kegiatan gereja, contoh nganterin anak saya, misalnya mereka anak nomor 2 latihan basket, saya pakai kaos karena panas di tempat basket.
Salibnya saya taruh keluar. Seru loh Bapak Ibu. Ngeliatin orang-orang, orang nyapa saya, Pak apa kabar? Terus turun ngeliatin salibnya. Seru Bapak Ibu. Salib saya mau dari kecil sampai gede, tapi gak segede gini. Segede gini pakai ngeri juga kan orang, wow gede banget Pak Pendeta. Buat ngurut kaki kalau pegel. Bukan. Ini mah buat untuk khotbah aja, aksesoris gitu. Tapi kalau salib kita pakai nggak apa-apa Bapak Ibu, pakai kalung salib, di rumah taruh salib, di tokomu taruh salib, di tokomu bikin TikTok live biar salibnya kelihatan. Walaupun ada orang komentar, produknya bagus-bagus, tapi ada salibnya. Biarin Bapak Ibu, biarin. Video beberapa hari lalu muncul di handphone saya, dari algoritmanya bisa muncul di Rusun Rawabuaya. Dalam satu lift, seorang anak muda pakai kalung salib ketemu dengan dua anak-anak kecil perempuan. Aduh sedih ngeliatin anak perempuan masih kecil ngomongnya begitu. Dia ngeliatin kakaknya pakai salib, ih pakai salib jelek. Udah dihina begitu Bapak Ibu. Itulah upah mengikut Tuhan Yesus. Identitas kita bukan dari ucapan orang. Identitas kita adalah ucapan dari Tuhan Allah itu sendiri yang nyata dalam Alkitab kita. Jadi jangan takut menyatakan iman Kristen Bapak Ibu. Namamu Yohanes, nggak usah ganti-ganti Yahya. Nggak usah ganti-ganti, tetap aja Yohanes. Begitu. Seperti nama saya N-nya 2. Untung N-nya 2. Coba kalau S-nya 2, batuk. Jadi Bapak Ibu sudah sadari, nggak usah takut. Kasih nama anak-anak kita nama-nama Kristen nggak apa-apa. Tapi pelajari dulu, jangan Hamartia kan tuh. Wih kayak kerennya Hamartia. Lalu dinamain Hamartia, jangan. Cari ayat, boleh tanya sama saya, Pak Gembala, nama-nama Kristen ini apa aja saja yang bagus. Nanti aku bantu pilihin deh, kasih tahu. Oke? Nah jadi nama Yudas juga boleh Bapak Ibu. Iya nama Yudas. Yang pengkhianat itu Iskariot. Bukan Yudasnya. Kitab kita ada kitab Yudas Bapak Ibu. Ada kitab Yudas. Anak saya yang kedua nama tengahnya Yudas. Tapi pakai bahasa Ibrani, Yehuda. Keren kan nama Ibraninya? Yehuda. Bahasa Yunaninya Yudas. Yang pengkhianat itu Iskariot. Bukan Yudasnya. Jadi kalau ada orang namanya Yudas, jangan dibilang, pengkhianat. Yang pengkhianat itu Iskariot. Yudas ya. Jadi kita mau bela dulu nih Yudas nih, haleluya. Adiknya Tuhan Yesus itu namanya Yudas. Adik pertama namanya, lupa tuh. Pokoknya salah satunya namanya Yudas. Yang keduanya Yusuf, nama bapaknya juga tuh. Ketiganya Yakobus. Ya, Yakobus, Yakobus, Yoses, Yusuf, Yudas. Dan Alkitab mengatakan Tuhan Yesus punya adik perempuan juga. Seru kan? Kok baru tahu Pak Gembala? Makanya baca Alkitab. Jadi Bapak Ibu sudah sadari ini pembelaan untuk Yudas, haleluya. Jadi boleh namanya Yudas ya. Jadi kalau ada Yudas yang dibaptis juga jangan bilang, Yudas aku baptis engkau biar bertobat sungguh-sungguh. Yudas itu keren loh artinya. Allah. Yudas itu dalam bahasa Ibraninya Yehuda. Keren kan? Dialah singa dari Yehuda. Wah kalau bahasa Yunaninya dialah singa dari Yudas. Wih pengkhianat dong. Bukan, yang khianat itu Iskariot. Oke deh kita balik. Haleluya. Kelimpahan menjadi pengikut Kristus adalah mendapat keluarga rohani di mana-mana. Engkau dan aku jadi keluarga Bapak Ibu. Engkau dan aku jadi saudara. Haleluya. Makanya nanti aku ulang tahun, ku tunggu kadonya ya. Kan kita saudara kan. Jadi tepuk tangan buat Tuhan Yesus dulu deh. Haleluya. Akibatnya makanya kita mesti kompak. Kita mesti saling mengasihi. Kita mesti saling berkorban. Kita mesti saling mendahului. Karena kita semua keluarga Bapak Ibu. Engkau dan aku berkeluarga. Dengan orang-orang lain berkeluarga. Selama orang-orang mengakui Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita semua satu keluarga. Haleluya. Yang kedua. Kelimpahan jiwani. Katakan sama-sama kelimpahan jiwani. Kita beralih kepada 1 Petrus. Pasal yang kedua ayat 9-10. 1 Petrus 2 ayat 9-10. Kelimpahan jiwani terkandung di ayat ini. Dikatakan begini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus.
umat kepunyaan Allah sendiri. Aduh, ini semua predikatnya keren Bapak Ibu. Aduh bener loh, ini Petrus ngomongnya keren banget nih. Kamulah bangsa yang terpilih. Jangan lupa Petrus sedang berbicara kepada gereja. Di mana jemaatnya bukan orang Yahudi saja. Ada orang Yunani, ada orang Arab, ada orang Persia, ada orang Pergamum, orang-orang dari berbagai macam Bapak Ibu. Jangan-jangan ada orang dari Tiongkok juga. Di saat itu Tiongkok sudah ada jadi negara Bapak Ibu. Apakah nggak ada mereka yang sedang lagi melewati jalan sutra, lagi berdagang dari Tiongkok sana ke Asia kecil? Jangan-jangan di jemaat mula-mula ada orang Tiongkok Bapak Ibu, ada orang etnis Tionghoa. Tuh. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu, waktu Petrus berkata kepada gereja, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Aduh, ini kalimat keren banget. Imamat artinya imam-imam yang rajani, dari keturunan raja. Bukan dari keturunan Lewi, bukan dari keturunan Harun. Saya bisa jadi imam itu karena keturunan rajani. Kalau kita mau pakai imam dari keimamatan, kita nggak bisa Bapak Ibu. Ini para pelayan nih nggak bisa melayani karena kita bukan keturunan Lewi. Makanya kita menggunakan keturunan ini dalam pelayanan bukan keturunan Lewi, tetapi rajani. Wih, keren kan? Makanya itu tuh gambarannya. Jadi kelimpahan jiwa nih kita dapatkan, kita menjadi bagian dari identitas umat Allah. Itu tuh identitasnya. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, apa tuh? Umat kepunyaan Allah sendiri. Wih, Allah bilang ini loh umat kepunyaan aku sendiri. Kalau Allah punya, Allah simpan baik-baik, Allah jaga, Allah rawat, Allah lindungi. Inilah kelimpahan bagi kita orang Kristen Bapak Ibu. Engkau dan aku menjadi umatnya Allah. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Makanya sebagai umat Allah jangan khawatir, jangan takut, jangan putus asa. Engkau ini sebagai imam-imam dari garis raja. Makanya cocok lagu anak sekolah minggu. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Kalau sudah jadi anak raja, robah mentalitasnya jadi anak raja. Biar kita jadi anak raja betul-betul merasakan kelimpahan. Secara jiwa kita nih bangga Bapak Ibu. Kita anak raja, pakai salib itu bangga. Dunia melihat salib kebodohan, tapi Allah melihatnya beda Bapak Ibu. Makanya kita mesti bangga dengan kekristenan kita. Sekali lagi, nama Yohanes jangan robah Yahya. Udah namanya Salomo, Salomo aja, jangan Sulaiman. Biar kita kontekstual Pak Gembala. Konteks. Anak ayam berkonteks, itu salah ya. Gak usah konteks-konteksan lah dengan Indonesia, nyatakan saja. Tapi kalau ada orang misalnya namanya lain, sekarang sudah dibaptis Pak Gembala, apakah di GBI Mawar Saron mesti ada nama baptis? Gak usah pakai nama-nama baptis. Tapi Katolik tuh, saudaraku dikasih nama tuh, Saverius. Udah gak usah. Tetap aja namanya mau apapun gitu, mau Arif. Gak apa-apa namanya, ada yang namanya itu saya gak berani sebut. Udah gak usah robah-robah Bapak Ibu, tetap aja sama, haleluya. Tapi Pak Gembala aku udah dibaptis nih. Aku mau robah KTP, gak dikasih. Tetap KTP-nya gak boleh robah jadi Kristen. Ya udah gak apa-apa Bapak Ibu. Kita hidup di dalam tekanan seperti di negara kita. Nikmati saja, jarang-jarang warga negara di kartu identitasnya ada agama. Salah satunya di negaramu dan negaraku ini, jadi bersyukur aja. Anda jadi warga negara Singapura, jadi warga negara Australia, di kartu ID-nya, identitasnya gak ada agama. Jadi bersyukur aja. Pak Gembala aku udah lama Kristen tapi agamanya masih agama yang lama. Gak apa-apa. Kita gak bisa paksa robah-robah. Dipersulit merubah, udah gak apa-apa. Bersyukur saja, identitas kita bukan di KTP kita. Identitas kita di darah Kristus yang sudah kita dapatkan. Itu tuh Bapak Ibu, haleluya. Kabar baiknya adalah Jumat Agung kemarin saya umumkan, hari Kamis sorenya saya tanda tangan 19 sertifikat. Terima kasih. Untuk hari Sabtu kemarin 27 jemaat sudah menyerahkan diri untuk dibaptis. Aduh nambah Bapak Ibu, puji Tuhan. Dari 19 jadi 27. Wih, yang baptisin itu kedinginan tuh di kolam tuh. Banyak loh Bapak Ibu, 27 orang. Kita kan di GBI Mawar Saron, baptisan itu pendetanya masuk ke dalam kolam. Ada gereja di Amerika pendetanya pakai bak. Jadi pendetanya berlutut, dia yang baptisin, dia gak basah.
Atau juga ada kolam baptisan yang biasa di belakang mimbar didesainnya. Jadi ada kolam, orang naik dulu, terus turun ke kolam, pendetanya di sampingnya. Jadi gak basah tuh Bapak Ibu, dia yang celupin begitu. Nah kita ikut nyemplung Bapak Ibu pendetanya. Wih saya ngebayangin 27 orang lu Bapak Ibu. Wih 1, 2, itu bisa sejam kali tuh. Waduh abis itu makan antangin. Setan gak masuk, tapi angin masuk. Waduh, apalagi kalau yang baptisnya badannya besar Bapak Ibu. Wih, gak gampang loh. Waktu kita baptis, waktu saya sempat dulu ikut baptis begitu, atau saya membaptiskannya. Maaf ya, ketika lihat orang badan besar, waduh, ini kuda-kuda nih. Bener Bapak Ibu udah kayak mau kungfu kita. Kuda-kuda, walaupun di air enteng kan. Tapi kalau yang kurus ya, yang kurus mah, wah, celak beres. Wah, tapi wah ini badannya gede nih. Oke. Mari Pak, silakan Pak. Waduh itu ancang-ancang dulu. Bener Bapak Ibu. Jangan sampai kita yang begini kita ikut, wah berduanya basah. Wah berduanya basah. Terus dia amin haleluya. Pak Gembala ikutan baptis. Pakai nanya lagi. Ya itu contoh Bapak Ibu. Puji Tuhan 27 memberikan diri untuk dibaptis. Haleluya. Jadi itulah identitasnya. Sekali lagi ketukan bagi hati kita. Jika engkau belum dibaptis, baptisan air berikutnya akan ada di bulan Mei. Jadi Bapak Ibu bisa daftarkan diri, segeralah tunjukkan identitasmu. Karena baptisan itu yang pertama proklamasi kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Kita berkata, Tuhan, aku menjadi anakmu, bangsa yang kau pilih, imamat rajani, umat kepunyaanmu sendiri. Jadi 27 orang yang kemarin dibaptis boleh ngomong gitu, aku umat kepunyaan Allah sendiri. Bapak Ibu sudah dibaptis ngomong, aku umat kepunyaan Allah sendiri. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Yang ketiga, kelimpahan jasmani. Kita beralih Galatia 3 ayat 28 sampai 29. Dalam hal ini, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah apa tuh? Keturunan Abraham. Keturunan Abraham. Dan berhak menerima janji Allah. Jadi apa yang kita dapatkan kelimpahan jasmani, kelimpahan menjadi Kristen akan nyata di bumi. Yang kedua tadi mungkin saya kelewat untuk membacanya, kelimpahan jiwani, kelimpahan menjadi Kristen akan terasa di bumi. Jadi saya menggunakan 3 kata yang berbeda dengan kalimat yang sama. Ulangi lagi secara rohani. Kelimpahan menjadi Kristen akan diterima di bumi. Kita akan terima dulu nih, jadi keluarganya banyak. Makanya kalau engkau dengan adik, dengan kakak, dengan ipar, kandung, gara-gara masalah warisan, gara-gara masalah keluarga, gara-gara masalah bisnis joinan, lalu retak. Gara-gara orang tua pilih kasih, retak. Gara-gara masalah kehidupan, waktu aku sakit, orang-orang pada jenguk, abangku sendiri gak jenguk, retak hubungan kita. Gak apa-apa Bapak Ibu, Allah ganti dengan keluarga Kristen seperti ini. Kita harus mengakui gak ada keluarga yang sempurna. Baik keluarga pendeta, keluarga jemaat, keluarga majelis, keluarga pelayan. Udah susah Bapak Ibu. Tapi kita ada keluarga rohani. Itu tuh. Jadi makanya apa yang kita dapatkan di sekarang ini, kelimpahan menjadi Kristen akan kita terima di bumi ini. Itulah berkat kelimpahan rohani. Yang kedua, kelimpahan jiwani. Apa itu? Kelimpahan menjadi Kristen akan terasa. Bukan saja kita terima, kita rasakan. Wih, identitasnya imamat rajani. Jadi jalan dengan bangga Bapak Ibu. Jalan dengan penuh keyakinan, akulah yang ditebus oleh Tuhan. Mulai sekarang lewat kuburan jangan takut, jangan permisi anak babi mau lewat. Jangan takut Bapak Ibu. Setan yang ngomong sama kita, permisi anak babi mau lewat. Tinggal kita bilang, udah cepetan lewat. Sebelum nama yang hebat itu aku sebut. Puji Tuhan 3 putra saya gak takut setan Bapak Ibu. Ya karena bapaknya berjuang untuk ngajarin terus. Mamanya juga berjuang. Kita dulu punya babysitter silih berganti begitu. Lebaran dia gak balik lagi. Lebaran gak balik lagi. Jadi artinya wah kita edukasi terus. Selalu kata pertama, salah satu yang selalu kami ingatkan. Saya dan istri ingatkan. Sus, atau ada mbak, tolong jangan nakuti anak-anak kami dengan sebutan setan. Hehehe, gelap, ada setan. Saya bilang di tempat gelap ada Tuhan. Tuh,
Jangan nanti lagi jalan lewatin kuburan, jangan ngomong-ngomong ya takut ya ada setan. Enggak. Kita ajarin Bapak Ibu Saudara-saudari. Tuh. Jadi puji Tuhan anak saya nggak takut. Malah anak saya yang pertama kedua tuh kalau di rumah ada sesuatu gitu, cuy, ada bunyi apa tuh? Dia keluar tuh rame-rame. Yang satu bawa pentungan, yang satu bawa salibnya, salib bapaknya dipinjem. Tapi setidaknya mereka keluar nyari, bukan ngumpet di bawah selimut. Coba kalau ngumpet di bawah selimut, tinggal setannya di sebelahnya. Halo. Setannya di sebelah. Nah itu tuh. Jadi kita berjuang ngajarin anak-anak kita, ngajarin orang-orang di rumah, ngajarin teman-teman sekitarnya. Kalau ada teman-teman bilang ada setan, jangan takut ya. Di sekolahmu ada yang kerasukan setan, kamu maju tampil. Bukan karena kamu anak pendeta, tapi karena kamu anak Kristus. Tuh, itu tuh contoh Bapak Ibu, oke? Terus yang ketiga, yang terakhir, kelimpahan jasmani. Kelimpahan menjadi Kristen akan nyata di bumi. Bukan hanya kita terima, bukan hanya kita rasakan, akan nyata. Nah, ayat penutupnya, saya nggak boleh khotbah Nina Bobo saja. Tapi khotbahnya adalah fakta yang Tuhan Yesus katakan harus kita sama-sama sadari. Galatia 3 ayat 28-29. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi, orang Yunani. Mau kita suku apapun sama saja. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Mau kerja profesi apa saja, nggak masalah. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Mau jenis kelamin apa saja, nggak ada masalah. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Selama kita percaya kepada Tuhan Yesus dan sudah dibaptis, maka kita semua satu. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Apa janji Allahnya? Israel rohani. Engkau dan aku jadi Israel rohani Bapak Ibu. Kita bukan Israel jasmani, tapi kita Israel rohani. Maka kita mendapatkan warisan Abraham. Haleluya. Boleh gak tepuk tangan dulu deh untuk hal itu dulu. Tetapi akibatnya menjadi Israel rohani adalah akan dibenci oleh dunia. Sejarah sudah membuktikan Israel banyak gak disukai sama orang. Israel banyak dibenci sama orang. Bahkan negara kita pun benci sama Israel. Jadi kalau kita menjadi orang Kristen, kita Israel rohani, kita ikut dibenci Bapak Ibu. Jadi jangan kaget, pakai identitas kekristenan kita dibenci. Waktu dulu saya S1 sarjana teologia, masih dalam kuliah S1. Dalam satu momen ada kelas mata kuliah namanya praktek lapangan. Lalu diutuslah kami, kampusnya di Petamburan, praktek lapangannya di daerah Selipi. Di sana ada sebuah sanggar untuk anak-anak, menolong anak-anak jalanan yang ada di sana, Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi kurang lebih anggaplah ini 20 tahun yang lalu. Jadi ketika waktu itu saya tugas lapangan bersama dengan teman-teman kelas, di sanggar itu bagi-bagi tugas, ada yang jago matematika, ada yang ngajar mat, ada yang ngajar fisika, ya udah saya ngajar bahasa Inggris. Saat itu sedang bulan puasa. Dan memang dari kampus kami sudah makan siang dulu, lalu berangkat rame-rame sekitar jam 1 lah tiba di daerah Selipi. Ternyata ketika pas mengajar di situ, yang bagian mat di pojok sini, yang bagian fisika di pojok situ, saya yang bahasa Inggris di pojok sini. Ada beberapa anak lah, dan anak kecil lagi yang perempuan juga mirip. Jadi waktu saya lihat video di lift Rusun Rawabuaya, saya teringat dengan kisah itu. Kurang lebih samalah umur anaknya begitu. Lantas ketika saya ngajar bahasa Inggris sama dia, ternyata Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum berangkat ke situ kan saya sudah makan siang dulu. Itu bulan puasa. Ternyata waktu saya ngajar, ada sayur nyelip di sini. Jadi anak itu ngeliat, kakak gak puasa ya? Hah? Tahu dari mana? Tuh ada sayur di giginya. Wah, biasanya kalau orang udah begitu kan malu kan. Oh iya. Saya bilang, oh enggak, ini maksudnya mau simpan buat sore nanti. Emang sengaja mau simpan buat sore nanti. Makanya ini tips Bapak Ibu ya. Kalau dari sebelum meeting sama orang, engkau makan dulu, ada biji cabai nyelip. Lalu engkau nyengir-nyengir, ketemu bule lagi. Good afternoon. Terus bule ngeliatin ke situ. Terus dia bilang, oh ada biji cabai. Oh iya sengaja, ini buat nanti sore makan. Ya, bilang gitu Bapak Ibu ya. Anak kecil itu tahu nggak bilang apa? Kakak masuk neraka. Dari kecil sudah diajarin begitu. Dari kecil sudah diajarin kebencian. Maka itu nggak masalah. Itulah upah menjadi pengikut Kristus. Israel jasmani dibenci di dunia ini. Israel rohani pun tidak luput. Maka aku sedang siapkan jemaat terkasih. Itu termasuk dalam kelimpahan.
Jadi kalau di kantormu engkau dihimpit, it's okay. Di tempat kerjamu engkau disusahin, gak apa-apa. Teman-teman pergaulan menjauhi engkau karena engkau Kristen, gak apa-apa. Itulah identitas kita Bapak Ibu. Hanya setanlah yang takut dengan salib. Hanya setanlah yang takut dengan rumah Tuhan. Hanya setanlah yang takut dengan nama Tuhan Yesus. Dan setan bekerja dalam diri orang-orang. Kita doakan orang-orang ini supaya bisa dibebaskan dari belenggu setan, Bapak Ibu Saudara-saudari. Harus berani saya ngomong seperti ini. Tidak semua orang menyebut nama Allah dan mengenal siapa Allah itu. Tapi engkau dan aku sudah menemukan siapa Allah yang kita sembah. Makanya jangan takut Bapak Ibu, Allah akan menolong kita semua. Di akhir zaman ini kalau tantangan makin banyak, jangan takut. Di dalam tantangan Allah tetap memberikan kelimpahan. Tepuk tangan, mari kita bangkit berdiri. Haleluya.